Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Sigit gimana? Ya, izin Pak, ini Pak, saya mau penyampaian ada rencana kerja pembinaan di Kabupaten Garut. Jadi saya dan nanti rekan satu tim, satu orang itu akan melaksanakan pembinaan norma ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang pengumpulan dan distribusi beras Pak. Jadi dari data rencana kerja yang saya dapatkan dari bidang pengawasan ya untuk kerja tahunan itu di Kabupaten Garut salah satunya ada perusahaan yang bergerak di bidang pengumpulan dan distribusi beras Pak. Jadi berdasarkan analisa awal di sini kegiatannya itu pembinaan. Kalau di rencana kerja ini yang sudah dibentuk itu. Nah, analisa awal ini memang tenaga kerjanya cukup banyak Pak, karena melakukan kegiatan pengumpulan beras di petani-petani. Ada berapa tenaga? Kalau di analisa awal ini sekitar 50 sampai 60 orang. Lumayan ya. Dan ini kan potensi bahayanya lumayan tinggi Pak ya, dari sisi pekerjaannya di lapangan gitu ya. Dan juga dari data awal ini memang akun wajib lapornya sudah terbentuk, tetapi masih berbentuk akun kosongan. Jadi untuk tertib administrasi dan pemenuhan norma ketenagakerjaan, pertama saya akan memberikan pembinaan terhadap perusahaan tersebut mengenai norma wajib lapor ketenagakerjaan Pak, sesuai Undang-Undang 7 tahun 81. Kemudian nanti kita bisa lihat tuh kalau wajib lapornya sudah oke, sudah lengkap, pasti kita juga bisa melakukan pengawasan secara berkala tanpa perlu ke lokasi gitu Pak. Ya. Kemungkinan materi pertama ini itu, materi keduanya Pak, karena ini menyangkut pekerjaan yang sifatnya harian dan juga musiman, paling akan diperdalam lagi Pak mengenai hubungan kerja Pak di sana. Karena terindikasi ini banyak hubungan kerja yang bersifat lisan di sektor-sektor seperti ini. Jadi takutnya dia sudah bekerja lama Pak, tapi hubungan kerjanya belum jelas. Makanya nanti yang kedua yaitu pembinaannya terkait dengan norma ketenagakerjaan hubungan kerja, hubungan kerja. Nanti akan kami pandu juga cara pembuatan kontrak kerja yang baik seperti apa, yang sesuai dengan regulasi. Dan tentu saja ini ada PR saya Pak dan tim dan juga kita bersama itu terkait uang kompensasi PKWT kalau tenaga kerja PKWT. Jadi kami akan dalam pembinaan akan menekankan hal itu. Yang ketiga tadi kaitannya dengan banyaknya atau tingginya risiko kerja, kami juga mendorong perlindungan dari sisi jaminan sosial Pak. Jadi nanti akan ada pembinaan norma Jamsos baik BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan. Karena kan ini apa ya, potensi terjadi kecelakaan kerja pada saat berangkat di tempat kerja maupun pulang karena mobile ini kan tinggi juga gitu Pak ya. Kemungkinan terkait dengan pembinaan itu Pak yang akan kami lakukan, dan nanti teknis pembinaannya kami akan sampaikan surat terlebih dahulu kepada perusahaan supaya nanti ada tenaga kerja yang dipersiapkan, begitupun dari sisi pengurus perusahaan seperti itu. Kemudian nanti kami pelaksanaan pembinaannya langsung Pak ke lapangan gitu, On the spot ya? On the spot seperti itu. Jadi nanti kalau ada tanya jawab dari pihak pengurus ataupun dari pekerja sekalipun kita bisa langsung jawab. Mungkin itu Pak untuk rencana pembinaan yang akan dilaksanakan ke depan. Ya, terima kasih Pak Sigit ya atas penyampaian rencana kerja yang sudah disampaikan tadi. Mudah-mudahan rencana kerja berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan ya. Mungkin dari kami tolong nanti kalau sudah melaksanakan laporannya sudah dibuat pada kami biar informasi yang didapat dari hasil pembinaan Pak Sigit bisa terinformasikan kepada publik. Saja Pak Sigit, terima kasih ya laporannya. Terima kasih Pak, laporan pasti akan kami sampaikan. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Pak Sigit, mana? Silakan Pak Sigit. Izin Pak.
setelah tadi pelaporan perencanaan kegiatan pembinaan Pak ya, saya kira ini ada hal yang saya sampaikan Pak terkait dengan hasil analisa laporan pemeriksaan khusus Pak yang sudah saya lakukan. Walaupun ini masih laporan tahap awal Pak. Perusahaan mana Pak Sigit? Ini di perusahaan di PTX Pak. Ini di Kabupaten Garut. Ini terkait dengan pemeriksaan khusus Pak. Jadi ada aduan terhadap PTX ini. Oh iya yang di Garut dekat stasiun ya? Betul. Ya yang di dekat stasiun situ Pak. Nah, ini tindak lanjutnya Pak terhadap pemeriksaan yang sudah saya lakukan. Jadi ada beberapa hal yang diadukan Pak terhadap diadukan kepada UPTD itu terkait dengan norma pengupahan Pak. Jadi pelapor ini mengadukan upah minimum UMK. Yang kedua, BPJS Ketenagakerjaannya ini dinonaktifkan pada saat dia masih bekerja. Yang kedua itu, yang ketiga terkait dengan pemotongan upah secara sepihak. Ini masih di norma pengupahan juga Pak. Dan juga mengenai penahanan ijazah yang dilakukan oleh perusahaan. Ini kan mungkin sangat genting Pak ya kalau terkait dengan hal ini. Nah, sesuai dengan Permenaker 11 2026 Pak, di pasal 22 ayat 2 itu dalam melakukan tindak lanjut pemeriksaan khusus berdasarkan aduan, kami wajib memeriksa dulu yang pertama itu pelapornya. Kemarin itu sudah dilakukan Pak di tahap awal. Jadi dari keterangan pelapor memang hal-hal yang diadukan itu ada bukti-buktinya Pak. Ada dengan upahnya yang dipotong, BPJS-nya sudah tidak aktif dan juga terkait dengan ijazah yang ditahan itu pun ada berita acaranya gitu Pak. Jadi itu di tahap awal Pak. Mungkin ini pemeriksaan terus berjalan Pak, di laporan pemeriksaan awal. Saya mohon arahan juga Pak terkait dengan tahap awal ini. Baik Pak Sigit, mungkin saya apresiasi ya untuk percepatan proses pengaduan ini. Memang menjadi pemikiran kita bersama bahwa pengaduan ini harus segera ditangani, dan mungkin tahap awal Pak Sigit sudah melakukannya baik. Jadi dilanjutkan nanti ke tahap selanjutnya dan gali keterangan sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnya agar apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Sigit itu menjadi paripurna begitu dan bisa melihat potret secara utuh gitu. Maka silakan hadirkan sesuai dengan rencana. Kapan rencananya? Ini rencana untuk tahap selanjutnya setelah ini ada rencana seperti apa? Rencana selanjutnya Pak, ini karena baru pengambilan keterangan ya. Selanjutnya akan pengumpulan bukti-bukti lainnya ya, supaya nanti apabila memang ada temuan yang nyata di situ, bukti-buktinya sudah lengkap, nanti makanya bisa segera disampaikan ke perusahaan ya. Dan nanti juga kita bisa jelas menyatakan pasal di dalam notanya itu mau pakai regulasi yang mana gitu. Mangga lanjutkan saja sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Pak Sigit dengan tim barangkali ya. Ya siap. Kalau tidak mangga. Walaupun informasi yang disampaikan barangkali ini menjadi catatan kita. Mangga. Terima kasih Pak. Waktunya. Izin melanjutkan aktivitas. Silakan Sigit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, izin meminta waktunya sebentar terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus yang telah saya dan beberapa rekan tim melaksanakan. Ini adalah acara gelar kasus ya, untuk menentukan di dalam hasil pemeriksaan ini apakah ada temuan yang merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. Jadi ini adalah identitas perusahaannya teman-teman. Nama perusahaannya PTX. Ini alamat perusahaannya dari Kampung B, Kelurahan D, Kabupaten Garut. Dan perusahaan ini bergerak di sektor pertanian. Skalanya berdasarkan dokumen nomor induk berusaha yang kami dapatkan dalam pemeriksaan ini merupakan skala kecil dengan status permodalan dalam negeri atau PMDN
dan jumlah tenaga kerjanya yang kami dapatkan di lapangan 84 orang. Ini berdasarkan data yang kami dapatkan dari bagian GA di perusahaan. Nah, ini laporannya, teman-teman. Jadi pemeriksaan khusus yang kami laksanakan berdasarkan pelapor atas nama RR. Ini merupakan ex pekerja di bagian GA di perusahaan, gitu ya. Laporannya disampaikan melalui WhatsApp UPTD pada saat itu. Hal-hal yang dilaporkannya terkait dengan besaran THR yang tidak sesuai dengan masa kerja, sebagaimana kita ketahui ya, ada regulasi yang mengatur mengenai hal ini, dan juga terlambat dibayarkan. Jadi selain THR yang tidak sesuai dengan besarannya tidak sesuai dengan masa kerja, pelaksanaan pembayaran juga terlambat dibayarkan. Ini untuk yang periode tahun 2025. Kemudian standar operasional prosedurnya tidak jelas. Nah, ini kami tafsirkan sebagai tidak adanya peraturan perusahaan, begitu ya. Yang ketiga, aduannya itu tidak ada perjanjian kerja tertulis, ya. Dan berikutnya adalah jam kerja tidak sesuai. Nah, memang aduannya waktu itu sangat luas sekali redaksinya ya, tidak spesifik jamnya berapa, kelebihannya berapa, dan tidak ada jam lembur untuk staf, seperti itu. Ini yang menjadi laporan yang masuk kepada UPTD. Gitu, teman-teman. Ini tim pemeriksaannya ya, saya dan tim totalnya bertiga. Kemudian ini timeline penanganan perkaranya, teman-teman, yang sudah kami laksanakan mulai dari 28 April laporan masuk, kemudian 29 April kami mendapatkan disposisi dari pimpinan dan juga ketua tim norma kerja. Kemudian di tanggal 8 Mei ya, ini kami melakukan upaya pemanggilan ke-1 terhadap pihak perusahaan ya. Pelaksanaan pemanggilannya pada 16 Mei walaupun suratnya pada 8 Mei. Kemudian pada 16 Mei ada yang datang. Enggak diulang ya. Stop dulu. Oh ya, stop tadi kan. Nah, di 16 Mei kami melakukan pengambilan keterangan terhadap saudara X ya, dan di 17 Mei berikutnya kami melakukan pengumpulan berkas. Jadi memang kendala dalam pemeriksaan ini adalah menunggu penyampaian berkas dari perusahaan yang pada saat pemeriksaan itu ternyata terdapat peralihan staf di bagian yang mengurusi dokumen. Berikutnya di 16 Juli ya, karena pengambilan keterangan dan juga pengumpulan berkas sudah dirasa cukup, kami menerbitkan nota pemeriksaan 1 di 16 Juli, dan selanjutnya di tanggal 25 Agustus 2025 surat masuk dari perusahaan. Pada saat itu nota pemeriksaan sudah habis, teman-teman, karena 30 hari waktu itu tim memberikan pelaksanaan nota ini dalam 30 hari, dan baru di tanggal 25 Agustus itu ada surat yang masuk ke UPTD yang meminta tentang perpanjangan waktu tindak lanjut nota pemeriksaan 1. Seperti kita ketahui, ini memang tidak diatur di dalam regulasi atau di dalam regulasi pengawasan ketenagakerjaan, gitu ya. Nah, di 28 Agustus karena ini tidak ada di dalam regulasinya, maka permohonan tadi tidak bisa kita penuhi, tidak bisa kami penuhi, dan dilanjutkan dengan penerbitan nota pemeriksaan 2, gitu ya. Nah, di 6 Oktober kemudian ya, karena nota 1 tidak dilaksanakan, kemudian nota 2 juga tidak dilaksanakan, pada 6 Oktober kami memutuskan untuk dibuatlah laporan kejadian yang berisi 6 temuan pemeriksaan. Nah, ini yang kenapa 6, walaupun nanti temuannya kita bisa lihat ada banyak ya, kurang lebih 11 temuan. Nah, kenapa ini hanya dimasukkan 6? Karena berdasarkan koordinasi awal dengan PPNS, Pendidik Pegawai Negeri Sipil, bahwa yang dimasukkan yang memuat sanksi saja, sehingga tim waktu itu memasukkan 6 temuan pemeriksaan dimasukkan ke dalam laporan kejadian.
selamat pagi. Pagi Sigit. dengan Ahmad. Oh, Pak Ahmad ya. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Kemarin berarti sudah mendapatkan ya surat panggilan dari kami dari PT Pengawasan Ketenagakerjaan ya terkait dengan pemeriksaan ketenagakerjaan ya terhadap perusahaan PT EKJ. Oke, jadi sebelumnya Pak Ahmad bagian apa ya di perusahaan? Saya HRD Pak. Oh, bagian HRD ya. Oke, mudah-mudahan relevan ya dengan agenda kita hari ini. Baik Pak Ahmad, ini kita agenda hari ini ada pengambilan keterangan berita acara pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan norma ketenagakerjaan di perusahaan Bapak. Gitu ya. Jadi nanti teknisnya saya akan mengambil berita acara, akan mengambil keterangan dari Pak Ahmad. Gitu ya. Pak Ahmad bersedia ya? Bersedia Pak. Oke. Baik, sebelumnya Bapak tadi saya lihat sudah menyiapkan identitas ya, ada di HP, nanti bisa disebutkan saja ininya. Baik, untuk mengefektifkan waktu Pak ya, mungkin saya mulai saja ya untuk acara berita acara pengambilan keterangannya. Oke, jadi pada hari ini Senin tanggal 20 bulan Juli tahun 2026 bertempat di Jalan Ahmad Yani nomor 21 Kabupaten Garut di ruang pengawas ketenagakerjaan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah 5. Saya Sigit Pratomo SH, pangkat penata muda golongan 3B. Saya penata muda tingkat 1 golongan 3B. Jabatan saat ini sebagai pengawas ketenagakerjaan ahli pertama dari UPTD Pengawas Ketenagakerjaan di Sinar Trans Provinsi Jawa Barat. UPTD-nya Wilayah 5. Telah melakukan pengambilan keterangan, ya, akan melakukan pengambilan keterangan terhadap seorang yang mengaku bernama izin Bapak, nama lengkapnya saudara siapa? Pak Ahmad. Oke, kewarganegaraan Indonesia ya. Tempat tanggal lahir 17 Desember di Bali. Oke, tahun 87 nomor NIK-nya bisa sambil disebutkan Bapak. 984 Ya. 1217 Oke. 2010 Oke. 01 198. Oke. Alamat untuk hal ini? Jalan Ahmad Yani 21. Ya, pekerjaan atau jabatan tadi HRD ya. HRD. Manajer atau apa Pak istilahnya, kalau bisa manajer HRD atau gimana? Menjadi HRD Pak, lebih tepatnya. HRD. Ada nomor telepon atau ini WhatsApp yang aktif? 081 31 22 Oke, baik. Jadi saudara, untuk didengar keterangannya sehubungan dengan pemeriksaan ketenagakerjaan yang dilakukan terhadap perusahaan PT FYZ yang beralamat di Jalan Merdeka nomor 75 Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Ya, jadi kepada yang bersangkutan telah dijelaskan maksud dari pemeriksaan ini. Selanjutnya akan diberikan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat. Kemudian untuk diketahui sebelumnya ya, bahwa saudara dimintai keterangan ini sehubungan dengan pemeriksaan ketenagakerjaan pada PT EKJ ya. Terkait dengan pemeriksaan norma ketenagakerjaan, khususnya dalam hal ini norma jaminan sosial ketenagakerjaan ya. Jadi ada pelaporan yang masuk kepada kami terkait dengan kepesertaan BPJS. Bersediakah saudara memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pengawas ketenagakerjaan? Bersedia. Sedia. Baik. Saat ini saudara di dalam jabatan yang saudara emban begitu ya, apakah ada kaitannya terkait dengan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan untuk pekerja? Kebetulan saya mengurus untuk
saudara yang mengurusi kepesertaan gitu ya. Oh, seluruh karyawan ya. Oke. Seluruh karyawan. Nah, kemudian dalam jabatan saudara sebagai HRD dan juga tadi saudara sampaikan mengurusi kepesertaan BPJS ya untuk di perusahaan. Saat ini total tenaga kerjanya ada berapa? Kurang lebih 20. Kurang lebih 20. Angka pastinya Bapak punya datanya mungkin ya? Ada, ya coba dicek dulu Bapak. Ini 20 Pak. 20 orang tenaga kerja. Bisa disebutkan berapa laki-lakinya, berapa perempuannya? Kebetulan kita tuh banyak perempuan Pak. Oh gitu. Itu 15, laki-lakinya 5 Pak. 15 perempuan, kira-kira 5. Jadi 20. Baik. Dari total 20 tenaga kerja yang saudara sebutkan tadi, berapa tenaga kerja yang telah menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan? Kurang lebih 15 orang. Kalau dari data terakhir di pembayaran, Bapak bisa cek mungkin sehingga datanya supaya pasti Pak, ada berapa orang yang belum terdaftarkan. Yang terdaftar 15, yang belum 5. Itu dari data terakhir Pak ya? Terakhir. Ada 15 orang. Apa kendala perusahaan saudara belum mendaftarkan 5 orang tenaga kerja tadi dari total 20 tadi ya saudara sampaikan? Jadi di peraturan Persakti itu Pak, sebelum harus 3 bulan dulu Pak. Oke, aturan internalnya 3 bulan baru didaftarkan. Walaupun ini baik, apakah saudara mengetahui regulasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja itu wajib didaftarkan sejak awal masa kerja? Belum mengetahui. Kita juga bisa kasih info ke kita, kita ikut aja gitu Pak. Baik, jadi tidak mengetahui ya terkait dengan regulasi tersebut. Ini saudara Ahmad ya, terima kasih waktunya. Kemudian apakah semua keterangan yang saudara sampaikan sebagaimana di atas telah benar? Nah, Benar. Apakah ada keterangan lain yang akan saudara sampaikan? Cukup ya. sudah cukup. Kemudian apakah saudara dalam memberikan keterangan ini mendapatkan paksaan, tekanan atau pengaruh dari pengawas ketenagakerjaan atau dari pihak lain? Tidak ada. Baik, kalau begitu berita acara pemeriksaannya akan kami print dulu. Nanti silakan saudara untuk memberikan tanda tangan ya untuk menguatkan semua keterangannya. Kemudian nanti juga akan saya tanda tangani begitu ya, dan saya nomor. Untuk mengawasi ditaatinya undang-undang ini, maksudnya undang-undang ini itu ialah Undang-Undang 170 mengenai keselamatan kerja. Dari segi definisi seperti itu Pak ya. Selanjutnya Bapak tadi juga mungkin menanyakan nih persyaratannya tadi, apa sih kok jadi ahli K3 umum ini harus seperti apa gitu kan ya. Jadi ahli K3 umum ini syaratan penunjukannya itu juga sama Pak, diatur di Permenaker 2 tahun 92. Di pasal 3-nya disebutkan bahwa syaratnya diantaranya itu berpendidikan sarjana muda atau sederajat dengan ketentuan pengalaman sarjana atau sarjana muda dengan pengalaman kerja 2 tahun di bidangnya. Atau ketentuan kedua itu ada sarjana atau sederajat
yang mempunyai pengalaman kerja sesuai dengan bidang keahliannya sekurang-kurangnya 4 tahun. Hal-hal yang harus dipenuhi yakni diantaranya berbadan sehat, berkelakuan baik, serta bekerja penuh di instansi atau perusahaan Bapak, maksudnya bukan karyawan yang kesana kemari ya, jadi bekerja penuh hanya di perusahaan Bapak, kemudian lulus seleksi dari tim penilai. Nah, kemudian nanti bagaimana nih proses selanjutnya gitu kan, apakah hanya pelatihan saja? Nanti tenaga kerja Bapak juga harus mendapatkan SKP Pak dari Bapak. Jadi bentuknya itu permohonan Pak dari pihak perusahaan. Permohonan itu ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk. Nanti dalam permohonan tersebut yang harus dilampirkan diantaranya daftar riwayat hidup, calon ahli K3 Bapak tadi, ahli daftar riwayat hidup, kemudian surat keterangan pengalaman kerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang poin C-nya itu keterangan berbadan sehat, tapi harus dari dokter. Kemudian surat keterangan pemeriksaan psikologi yang menyatakan bahwa tenaga kerja tersebut memang sesuai gitu untuk mendapatkan tugas sebagai ahli K3. Surat keterangan kelakuan baik Pak dari kepolisian itu juga wajib dilampirkan dalam permohonan. Kemudian surat keterangan pernyataan bekerja penuh dari perusahaan. Jadi perusahaan mengeluarkan surat pernyataan bahwa memang ini tenaga kerja yang bekerja penuh di perusahaan Bapak. Kemudian fotokopi ijazah atau surat tanda tamat pelajar tadi yang mana harus seorang sarjana. Kemudian sertifikat pendidikan khusus keselamatan kesehatan kerja. Nah, untuk pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja yang tadi pendidikan ahli K3 tadi itu Bapak bisa menghubungi PJ K3 bidang pembinaan K3 untuk bisa melaksanakan pelatihan di sana di PJ K3 bidang pembinaan atau di Kementerian Ketenagakerjaan. Setelah selesai nanti sertifikatnya sudah ada, kemudian tadi diajukan permohonan untuk mendapatkan SKP seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, untuk SKP ini Pak ada semacam masa berlakunya ya. Masa berlakunya itu sekitar 3 tahun. Apabila nanti proses sudah dilewati, sudah mendapatkan SKP dari kementerian, nah itu jangka waktunya 3 tahun. Kemudian SKP ini bisa jadi tidak berlaku ataupun bisa dicabut kalau ada beberapa ketentuan. Diantaranya kalau tidak berlaku ini apabila karyawan Bapak, tenaga kerja Bapak ini yang sudah punya SKP pindah ke perusahaan lain, itu SKP-nya sudah tidak berlaku. Kemudian mengundurkan diri dari perusahaan, itu pun tidak berlaku. Dan kalau tenaga kerja ini amit-amitnya meninggal dunia, itu pun SKP-nya tidak berlaku. Kemudian SKP ini juga bisa dicabut Pak. SKP ini bisa dicabut apabila yang bersangkutan terbukti misalkan ini tidak memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang K3, ya kan, melakukan kesalahan atau kecerobohan yang dapat menimbulkan bahaya, itu bisa dicabut juga, atau membocorkan rahasia perusahaan misalkan karena jabatannya dia ini, seperti itu Pak. Bagaimana sih Pak kewajiban dan kewenangan ahli K3 itu? Ahli K3 umum ini maksudnya, misalkan kewajibannya. Nah, untuk kewajibannya ini diantaranya yang pasti itu sebagai mitra pengawas ya, kalau saya boleh katakan. Jadi membantu mengawasi pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan khususnya di bidang K3. Kemudian rekan ASN, berikut adalah 7 perilaku korupsi yang wajib kita hindari dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur sipil negara. Yang pertama adalah sikap atau perilaku korupsi merugikan keuangan negara. Tindakan ini adalah tindakan yang secara nyata melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang secara sah dan langsung begitu ya mengakibatkan berkurangnya kas negara atau keuangan negara. Contoh nyata misalkan dengan perbuatan oknum yang melakukan pencairan biaya perjalanan dinas padahal perjalanan dinas tersebut tidak dilakukan, entah itu dengan pembuatan dokumen palsu, dokumentasi palsu dan sebagainya. Yang kedua, perbuatan yang
atau perilaku yang masuk kategori korupsi yang wajib kita hindari adalah suap menyuap. Ya, tindakan ini adalah tindakan memberi atau menerima begitu ya, dengan tujuan untuk memengaruhi keputusan, kebijakan atau tindakan seorang pejabat publik atau ASN begitu ya. Contoh nyata di lapangan adalah memberikan uang kepada pemeriksa ataupun auditor agar temuan pelanggaran administrasi itu tidak masuk di dalam laporan hasil pemeriksaan. Nah, hal tersebutlah wajib kita hindari juga, perilaku suap menyuap. Yang ketiga, perilaku korupsi yang wajib kita hindari sebagai ASN adalah gratifikasi. Nah, gratifikasi ini adalah penerimaan dalam arti luas kalau secara regulasi. Penerimaan dalam arti luas yang diterima oleh seorang ASN bisa juga berupa uang, bisa berupa barang, diskon dan lain sebagainya yang dia terima berdasarkan atau berhubungan dengan jabatan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Nah, contoh nyata di lapangan adalah hal yang sangat sepele, misalkan menerima parsel atau lebaran, ya entah itu parsel lebaran ataupun parsel Natal atau voucher belanja dan sebagainya dari perusahaan, baik itu perusahaan yang terkait dengan kedinasan kita ataupun dengan vendor ataupun dengan stakeholder lain terkait. Berikutnya adalah penggelapan dalam jabatan. Perilaku korupsi ini juga wajib kita hindari. Tindakan penggelapan dalam jabatan ini secara nyata atau contohnya adalah jika ada ASN atau pejabat publik yang dengan sengaja menggelapkan, merusak, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya barang, uang, atau dokumen milik negara yang dipercayakan kepadanya karena jabatannya. Nah, contoh nyata di lapangan adalah jika ada ASN, ya misalkan di sini jabatannya seorang bendahara, begitu ya, dan dia berwenang untuk mengelola uang hasil dari penerimaan PNBP suatu dinas atau OPD tertentu, tetapi uang tersebut tidak langsung disetorkan ke negara, tetapi dipergunakan untuk keuntungan atau untuk kebutuhan pribadinya terlebih dahulu. Nah, itu juga wajib kita hindari. Perilaku berikutnya adalah pemerasan. Contoh nyata tindakan ASN yang berupa perilaku pemerasan adalah dengan memperlama izin atau penerbitan suatu izin yang berada di bawah kewenangannya sampai misalkan si pemohon izin ini memberikan semacam dalam tanda kutip uang pelicin dan sebagainya. Itu adalah perilaku yang wajib kita hindari juga. Yang keenam adalah perbuatan curang atau fraud. Contoh nyata di lapangan yang wajib kita hindari adalah misalkan ada seorang pejabat pembuat komitmen atau pejabat lainnya yang memiliki kewenangan untuk pengesahan suatu proyek. Dia mengetahui proyek tersebut sudah dilakukan dan ternyata spesifikasinya tidak sesuai, tetapi dia tetap menandatangani pencairan proyek tersebut. Nah, itu contoh perilaku nyatanya yang wajib kita hindari. Berikutnya adalah benturan kepentingan atau konflik kepentingan dalam menjalankan tugas. Ini wajib kita hindari. Contoh nyata di lapangan adalah misalkan ada seorang ASN yang bertindak sebagai panitia atau pejabat pengadaan, ya, dia memenangkan misalkan perusahaannya sendiri atau perusahaan keluarganya atau perusahaan kerabatnya untuk menjalankan suatu proyek di instansinya dia. Nah, ini adalah perilaku-perilaku yang wajib kita hindari dalam menjalankan tugas keseharian sebagai ASN. Dampak dari perilaku korupsi ini secara kedinasan akan berdampak fatal pada penghentian karir, yaitu berupa pemberhentian tidak dengan hormat, itu baru secara kedinasan, belum lagi secara pidana dan juga secara sanksi sosial yang akan diterima oleh ASN yang melakukan ini, baik untuk dirinya sendiri maupun yang diterima oleh keluarganya. Demikian rekan-rekan 7 perilaku korupsi yang wajib kita hindari. Semoga dalam memberikan pelayanan publik tetap kita bisa menjaga integritas dan bisa memberikan pelayanan yang sebaik mungkin untuk masyarakat dan negara. Terima kasih.